杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini dalam kegelapan, Xian Ningxiang dapat merasakan bahwa ada kekuatan magis yang mengalir di sampingnya. Kekuatan ini seperti sungai panjang yang terengah-engah dan deras, mencoba menenggelamkannya, tapi Yang Ke melindunginya. Bagaimanapun ini adalah celah ruang angkasa, tempat misterius dan tidak dikenal, yang hampir tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Dan area terlarang di mana semua hal hampir tidak dapat bertahan hidup. Setiap orang yang kuat dapat tersesat di dalamnya, tenggelam dalam dunia magis ini, dan akhirnya ditelan oleh kegelapan, dan tidak pernah dapat berbalik. Bahkan Yang Ke yang berjalan di sini telah membangkitkan semangatnya. Pikirannya selalu dan hati-hati memeriksa sekelilingnya, membawa Xian Ningxiang untuk menghindari niat membunuh dari kehampaan. Tempat aneh ini tampaknya mempengaruhi pemikiran dan persepsi waktu makhluk hidup. Yang Ke hanya dapat dengan putus asa memobilisasi kekuatan ruang untuk melawan gangguan dari segala arah. San King Luo dan Bi Luo menggunakan altar untuk masuki bintang iblis Jinchen. Dan tidak akan ada terlalu banyak bahaya karena garis keturunannya cocok. Tetapi Yang Ke menggunakan cara khusus untuk memaksa altar terbuka, dan resiko yang harus ditanggungnya berkali-kali lebih kuat daripada ratu yang mempesona. Untungnya, pencapaian dalam kekuatan ruangnya memang bagus. Meskipun dia sedikit berhati-hati, dia masih bisa mengatasinya. Tidak diketahui berapa lama sebelum Yang Ke tiba-tiba menjadi waspada dan bergegas menuju ke arah tertentu bersama Xian Ningxiang. Setelah tiba di sana, dia mengulurkan tangannya dan menebas ke depan, merobek ruang itu. Kemudian dia dan Xian Ningxiang jatuh dari tempat yang misterius dan tidak dikenal ini, yang menyebabkan Xian Ningxiang tidak sadar sampai saat ini. Dan matanya yang indah dan bingung akhirnya menjadi jernih. Dia pikir itu hanya sesaat, tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Ke telah berjuang dan berkeliaran di celah-celah ruang bersamanya selama berhari-hari. Jelas, tempat misterius itu mempengaruhi penilaian Xian Ningxiang tentang perjalanan waktu. Ini seharusnya gua bawah tanah, lembab dan gelap, tetapi ada beberapa tulang putih berserakan di depannya. Dilihat dari ukuran tulangnya, kerangka ini pasti monster besar saat masih hidup. Di mana ini? Xian Ningxiang melihat ke sekeliling, tampaknya bingung. Yang Ke melangkah maju, mengambil sepotong kerangka dan meriksanya dengan seksama. Setelah beberapa saat dia menyeringai. Kita di sini, ini adalah bintang iblis Jinchen. Bintang iblis Jinchen? Xian Ningxiang bergumam. Apakah itu bintang tempat saudari ratu berada? Iya. Yang Ke mengangguk. Dia dapat membuat penilaian ini berkat kerangka putih di tanah. Jika tebakannya benar, kerangka putih ini seharusnya adalah kerangka monster kuno laba-laba iblis Tian Yue. Ketika San King Luo dan Bi Luo melayang di sini, hal pertama yang mereka temui adalah kerangka laba-laba iblis Tian Yue. San King Luo menyerap esensi monster kuno ini, jadi dia disukai oleh penguasa bulan merah dan diadoptasi sebagai putri angkatnya. Sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang makmur di bintang Jinchen. Kalau tidak, dengan identitas manusianya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di bintang iblis ini? Dan akan lebih mustahil baginya untuk mencapai alam mengerikan dari tingkat ketiga alam kembali kekosongan, hanya dalam beberapa dekade. Karena kekuatan asli laba-laba iblis dan Yue sangat membantu San King Luo. Darahnya awalnya memiliki sedikit jejak laba-laba iblis bulan langit. Jadi dia bisa membuka altar dan mendapatkan kesempatan yang menjadi miliknya. Kesempatan benar-benar misterius dan tidak biasa. Yang Ke telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan memiliki keberuntungan. Tetapi dia hanya berhasil menembus ke tingkat kedua alam kembali kekosongan. Tetapi San King Luo telah berjalan di depannya. Yang Ke merenung,
mengingat berbagai informasi yang diungkapkan Biluo kepadanya di Taman Kekaisaran hari itu. Dia tidak tahu banyak tentang bintang iblis Jinchen. Dia hanya tahu bahwa itu adalah bintang kultivasi yang didominasi oleh ras monster. Meskipun ada manusia di bintang Jinchen, mereka hanya direduksi menjadi foil bagi ras monster. Bagaimanapun ras monster memiliki keuntungan dari ras manusia. Meskipun ras monster kuat, mereka tidak membunuh manusia, tetapi membiarkan mereka pergi. Kecuali beberapa orang kuat muncul dari ras manusia yang mengancam dominasi ras monster. Para penguasa ras monster akan menembak dan membunuh mereka. Di bintang Jinchen, ras manusia tidak memiliki status. 10 penguasa adalah penguasa bintang Jinchen, dan masing-masing dari mereka adalah orang kuat di alam Raja Kekosongan. Penguasa Bulan Merah yang mengangkat San Keng Luo sebagai putri angkatnya adalah salah satunya. Yang memikirkannya, tetapi informasi yang didapatkannya hanya sedikit ini, yang membuatnya merasa sedikit kewalahan. Ayo, keluar dulu. Yang memanggil Xian Ningxiang dan membawanya keluar dari gua bawah tanah. Ketika dia keluar, Yang tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah tanah dengan pegunungan yang tinggi dan punggung bukit yang curam dan megah. Dengan energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi, tetapi penuh dengan energi monster yang kuat di mana-mana. Dari waktu ke waktu, raungan dan suara pertarungan monster ganas dapat terdengar di pegunungan dan alam liar. Jadi Yang benar-benar tidak tahu bagaimana San Keng Luo meninggalkan tempat ini dengan selamat saat itu. Jadi Yang pikir dia sangat menderita. Setelah memusatkan pikirannya, Yang mengorbankan kapal bintang dan terbang di atas hutan bersama Xian Ningxiang. Tempat ini mungkin sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi tidak ada apa-apanya bagi Yang. Dia tidak takut pada siapapun di bawah alam Raja Kekosongan, dan dia bahkan dapat menghadapi alam Raja Kekosongan biasa dengan tenang. Setelah mengolah kekuatan ruang, hanya sedikit orang yang dapat memaksanya ke dalam situasi putus asa. Kecuali mereka menyeretnya ke ruang tertutup kecil seperti Qi Tianze, penguasa Gunung Xingdi. Tapi ini saja tidak cukup. Dan dia perlu ditekan dengan kekuatan absolut. Namun Qi Tianze tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia meninggal. Yang paling diperlukan dilakukan Yang sekarang adalah mengumpulkan informasi. Seharusnya mudah untuk mengetahui di mana San Keng Luo berada, karena dia adalah putri angkat Tuan Bulan Merah. Dia pasti bersama Tuan Bulan Merah. Ketika mereka berpisah di Taman Kekaisaran, tangisan San Keng Luo yang menyayat hati masih bergema di telinga Yang. Karena dia telah datang ke bintang Jinchen, dia tentu ingin melihat apakah gadis monster ini menjalani kehidupan yang nyaman. Beberapa hari kemudian, Yang dan Xian Ningxiang terbang keluar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua. Namun meskipun Yang bertemu dengan banyak makhluk di sepanjang jalan, mereka semua adalah monster yang tidak beradab. Dia tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka sama sekali, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menaruh harapannya di garis depan. Sambil terbang tanpa tujuan bersama Xian Ningxiang, Yang melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi sekitarnya. Perlahan dia tampaknya telah menemukan sesuatu, menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Ada beberapa gerakan di sana, mari kita pergi dan lihat." Baiklah. Xian Ningxiang tentu saja tidak keberatan. Keduanya mendarat dan berjalan berdampingan ke arah yang ditunjuk Yang. Tak lama kemudian, sekelompok sekitar selusin prajurit terlihat. Para prajurit ini memancarkan aura liar yang sangat berbeda dari reaksi energi dalam tubuh prajurit manusia normal. Dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa karakteristik fisik monster pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Kelompok yang terdiri dari lebih dari selusin prajurit ini jelas monster. Mereka menunggangi monster berbentuk serigala dengan baju besi emas yang tajam, tampak agung. Mereka menunggangi tunggangan mereka dan berlari kencang dengan liar. Meskipun hanya ada selusin dari mereka, mereka seperti semburan baja. Momentumnya sangat besar. Indra keilahiannya menyapu mereka, dan Yang menemukan bahwa tingkat kultivasi tertinggi dari para prajurit monster ini hanya pada tingkat kedua alam Raja Suci. Jadi tidak perlu ditakuti.
dan dia membawa Xiang Ningsang dan pergi menemui mereka secara terbuka. Maaf mengganggu kalian semua. Ketika dia mendekat, dia mengepalkan tinjunya ke sepemimpin monster dengan senyum hangat di wajahnya. Pihak lain jelas telah menemukan jejak lama. Dia menunggangi monster berbentuk serigala dan melompat ke depan, menatapnya dari posisi yang tinggi. Tapi ada penghinaan dan pengawasan alami di matanya yang agak pucat. Monster di bawah kursinya terengah-engah dan menyemprotkan nafas yang tidak menyenangkan ke wajah Yangke, seolah-olah dia ingin merenggangkan kepalanya, mengendus Yangke untuk melihat apakah dia lezat. Yangke tersenyum dan tetap tidak bergerak. Ini adalah bintang Kaisar Chen, dunia para monster. Jadi para monster memiliki rasa superioritas alami saat menghadapi makhluk dari ras lain. Mereka merasa bahwa tidak ada ras yang dapat dibandingkan dengan monster tertinggi. Ras manapun hanya bisa tunduk dan melayani sebagai budak di depan monster yang kuat. Manusia. Monster terkemuka melirik Yangke dan mengenali identitas sekilas. Monster berbentuk serigala di bawah kursinya mendengus, seolah-olah merasakan ketidaksenangan tuannya, dan berputar di sekitar Yangke dan Xiang Ningsang. Setelah kembali ke posisi sebelumnya, prajurit iblis itu mendengus dingin. Apa yang kalian berdua manusia lakukan di sini? Saya tidak sengaja tersesat. Permisi, di mana tempat ini? Ini adalah wilayah bulan merah. Prajurit iblis itu menjawab dengan bangga. Ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi penguasa bulan merah yang agung. Anda tidak tahu di mana tempat ini dan Anda lari ke sini. Saya tidak tahu ini adalah wilayah penguasa bulan merah. Yangke tertawa. Yang ingin saya tanyakan adalah di mana kota terdekat. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu saya di mana istana penguasa bulan merah? Anda ingin menanyakan tentang lokasi istana penguasa? Prajurit iblis mendengar ini, ekspresinya menjadi dingin dan dia menatap Yangke dengan lebih tidak ramah. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Tidak apa-apa, saya punya teman di istana penguasa bulan merah dan saya ingin pergi menemuinya. Yangke menjawab dengan santai. Teman? Prajurit iblis itu tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak penuh ejekan dan bahkan prajurit iblis lainnya tertawa. Manusia, saya sarankan Anda untuk menyerah. Tidak seorang pun diizinkan mendekati istana Tuan tanpa dipanggil, bahkan ras monster apalagi kalian manusia. Tapi jangan khawatir, Tuan selalu baik kepada manusia. Teman Anda seharusnya hidup dengan baik sebagai pelayan di istana. Tanpa sadar, ia berpikir bahwa teman yang disebutkan Yangke hanyalah orang kecil yang tidak penting di istana Tuan Jiwei. Ini sangat normal. Manusia di istana Tuan semuanya adalah wanita cantik dan pria tampan yang telah dipilih. Mereka tidak melakukan apapun, hanya beberapa tugas di wilayah ras monster. Di manusia, tidak pernah memiliki status apapun. Baiklah, terima kasih telah mengingatkan saya. Teman saya masih ingin tahu lokasi istana Sinergi Yue. Yangke bersikeras pada pendapatnya sendiri. Manusia sama sombongnya dengan Anda, jadi saya tidak menyukai mereka. Prajurit iblis itu mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda dengan cuma-cuma. Bawalah sesuatu sebagai gantinya. Oke, Yangke mengangguk dan membuang kantong kristal suci. Prajurit iblis itu mengambilnya, membukanya dan tiba-tiba menjadi gembira. Kristal suci kelas atas? Begitu kata-kata itu keluar, banyak prajurit iblis menunjukkan ekspresi serakah. Melihat bungkusan itu lalu melihat Yangke dan Xiang Ningsang. Ada mata jahat yang bercampur aduk. Bisakah Anda mengatakannya sekarang? Yangke menatap pihak lain sambil tersenyum. Ya, Anda cukup bijaksana sebagai manusia. Saya akan memberitahu Anda. Prajurit iblis itu merenung sejenak. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang dan mulai memberitahu Yangke informasi yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, Yangke mengepalkan tinjunya ke arah sekelompok prajurit dan pergi dengan tenang bersama Xiang Ningsang. Tuan,
Manusia ini terlihat sangat kaya, mengapa membiarkan mereka pergi? Seorang prajurit iblis yang tampak lebih muda mendekati pemimpin itu dan bertanya dengan curiga. Apakah Anda pikir saya tidak bisa melihat betapa kayanya dia? Lalu mengapa Anda tidak meninggalkan mereka di sini? Di sini di alam liar, dan bahkan jika Tuan Ciyue melarang kita membunuh manusia, tidak seorang pun akan tahu jika kita melakukannya di sini. Dasar bodoh, kalau kita benar-benar bertindak, bukan mereka berdua yang akan mati, tapi kita. Tuan, seharusnya tidak separah itu kan? Monster muda itu agak ragu. Bukan apa-apa, dia sangat kaya, tapi saat menghadapi begitu banyak rekan kita, apakah dia menunjukkan rasa takut? Bahkan wanita manusia di sampingnya sama sekali tidak panik. Apa maksudnya ini? Itu artinya mereka berdua sama sekali tidak menganggap kita serius. Dasar bodoh, hanya melihat cahaya kristal suci, tapi mengabaikan kekuatan mereka. Justru karena ini di hutan belantara, saya tidak berani bertindak gegabah. Kalau tidak, mendengar apa yang dikatakan, pemuda dari klan iblis itu tidak bisa menahan keringat dingin. Dia memandang Yangke dan Xianningshan dengan enggan dan mendesah. Wanita itu terlihat lembut dan lembut, kalau saya boleh menggigitnya. Di antara para prajurit klan monster, beberapa dari mereka berubah dari binatang iblis. Jadi mereka masih mempertahankan kebiasaan memakan daging mentah dan meminum darah saat mereka masih menjadi binatang iblis. Tapi secara umum, tidak banyak prajurit seperti itu. Lebih banyak prajurit klan iblis yang lahir dalam wujud manusia, tetapi mereka masih mempertahankan beberapa jejak binatang iblis. Ras monster muda ini jelas merupakan inkarnasi dari binatang iblis. Jadi dia tidak tertarik dengan wajah Xianningshan yang tersembunyi di balik cadar hitam. Tetapi dia meneteskan air liur, melihat kulitnya yang putih dan dagingnya yang seperti kristal. Baginya, daging manusia selalu lezat, terutama daging wanita muda manusia. Jangan buang omong kosong lagi. Tuan muda Qianyan seharusnya sedang dalam perjalanan. Kita perlu mencari tahu keberadaannya dan kemudian mengirim pesan kembali. Tuan akan mengirim seseorang untuk menyambutnya. Ini adalah misi kita kali ini dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Prajurit ras monster berkata dengan suara yang dalam, tetapi segera lapisan kabut muncul di antara alisnya dan dia menggertakkan giginya dan berkata diam-diam. Saya tidak tahu berapa banyak wanita di wilayah ini yang akan menderita dari tangan pembunuh tuan muda ini. Mendengar mereka berbicara tentang tuan muda Qianyan, semua prajurit ras monster terdiam, seolah-olah mereka sangat takut padanya. Adik laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xianningshan mengikuti dari belakang Yangke dan bertanya dengan lembut. Kita pergi ke kota terdekat dulu. Yangke menghela nafas. Meskipun dia dengan mudah mengetahui lokasi istana penguasa bulan merah dari prajurit monster, tapi tidak mungkin pergi ke sana untuk menemukan Sang Keng Luo. Prajurit itu berkata dengan sangat jelas bahwa tidak seorang pun dapat mendekati istana penguasa tanpa dipanggil. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Bahkan monster tidak berani melewati batas. Belum lagi Yangke dan Xianningshan masih manusia. Ciyue adalah salah satu dari 10 penguasa besar di bintang Kaisar Chen. Ada di istana itu. Tidak peduli seberapa percaya diri Yangke, dia tidak berani bertindak gegabah di depannya. Dia adalah master alam raja kekosongan yang kuat. Menurut Biluo, dia tampaknya adalah raja kekosongan tingkat kedua. Jika dia terburu-buru masuk, pasti akan mendatangkan kematian. Jadi dia harus memikirkan cara. Akan lebih baik jika dia bisa mengirim pesan ke Sang Keng Luo dan memintanya untuk keluar menemuinya. Dan Yangke berpikir keras. Suatu hari kemudian, dia dan Xianningshan tiba di depan kota Huyue. Tapi kota ini agak berbeda dari kota-kota yang pernah dilihat Yangke sebelumnya. Bangunan-bangunan di kota ini sepenuhnya memperlihatkan gaya kasar dan liar dari ras monster. Bangunan-bangunan itu tidak indah, tetapi memberi orang-orang perasaan yang sangat megah. Tentu saja kota itu tidak penuh dengan monster dan ada juga manusia yang datang dan pergi. Tuan Crimson Moon
lebih baik daripada tuan lainnya dalam hal ini. Artinya, di wilayahnya tidak ada ras iblis yang dapat membunuh manusia tanpa dosa. Meskipun manusia memiliki status rendah, mereka memiliki kelebihan mereka sendiri. Justru karena kelebihan yang dimiliki manusia itulah Chu Yue memberi manusia ruang untuk bertahan hidup. 9 tuan lainnya tidak berpandangan jauh seperti dia, terutama tuan singa gila yang paling haus darah. Di tanah seluas 1 hektar dan 3 titik miliknya, tidak ada jejak kelangsungan hidup manusia sama sekali. Orang-orang di bawah komandonya juga menjunjung tinggi filosofi tuan ini dan membunuh manusia secara langsung ketika mereka melihat dan membaginya. Akibatnya, manusia yang awalnya ada di wilayahnya telah melarikan diri ke segala arah dan berbondong-bondong ke daerah yang relatif aman di wilayah Chu Yue bagi manusia. Secara umum, manusia dan iblis hidup rukun di kota Hu Yue. Tentu saja status manusia selalu lebih rendah. Sama seperti masuki kota Hu Yue ini, para prajurit monster hanya perlu membayar 3 kristal suci tingkat menengah untuk masuk. Tetapi Yangke perlu membayar 1 kristal suci tingkat tinggi untuk masuk. Tapi Yangke tidak mengeluh tentang hal ini. Setelah membayar 2 kristal suci, ia masuki kota bersama Xianningsang. Jalanan yang sangat luas itu cukup untuk menampung beberapa kereta 4 kuda yang melaju berdampingan. Di kedua sisi jalan terdapat berbagai macam toko yang membuat orang pusing. Dari waktu ke waktu, prajurit manusia dan monster datang dan pergi, tampak sangat sibuk. Pemilik toko-toko itu juga melayani mereka dan meminta bisnis untuk toko-toko mereka. Saat Yangke berjalan di sepanjang jalan dan menemukan bahwa sebagian besar toko dibuka oleh manusia, sementara hanya ada sedikit toko monster. Dalam hal bisnis, manusia jelas lebih berbakat daripada monster. Sambil berjalan di sepanjang jalan, mata Yangke berangsur-angsur menjadi cerah karena dia menemukan bahwa di bintang Dichen ini terdapat banyak bahan kultivasi yang tidak tersedia di bintang gelap. Ini juga merupakan hal yang sangat normal. Setiap tempat atau area yang berbeda memiliki produk uniknya sendiri. Bintang iblis Dichen adalah bintang kultivasi yang didominasi oleh monster. Di sini, barang yang paling umum dipasarkan adalah bahan tubuh dan ramuan batin binatang iblis. Ketika Yangke menemukan ini, dia terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa di kota iblis semua orang terang-terangan berbisnis dengan binatang iblis. Jadi ini membuatnya sangat bingung. Lagi pula, banyak orang yang berubah dari binatang iblis. Apakah mereka tidak menolak ini? Misalnya, di kota bintang gelap, jika seseorang menjual anggota tubuh manusia atau organ dalam, tidak ada yang akan membelinya. Tetapi setelah memikirkannya dengan seksama, Yangke merasa lega lagi. Bagaimanapun keberadaan itu masuk akal, karena bisnis monster begitu populer di tempat ini, Yangke pikir semua orang sudah terbiasa dengannya. Terlebih lagi, tidak semua orang berubah dari binatang iblis. Bahkan para pejuang yang berubah dari binatang iblis akan membunuh yang lebih lemah. Saat mereka menjadi binatang iblis dan memakan daging dan darah mereka, melahap ramuan batin mereka untuk memperkuat diri. Jadi Yangke memperlihatkan dengan penuh minat. Adik laki-laki, ada begitu banyak bahan kelas atas di sini. Mata Xianningsang sudah berbinar. Di benua Tongsuan, dia dibatasi oleh batas mutu bahan yang diproduksi di benua itu dan tidak dapat memurnikan pil tingkat tinggi. Tetapi ketika dia datang ke Dichen, itu seperti memasuki rumah harta karun yang besar. Deretan bahan kelas atas yang mempesona membuatnya ingin membeli semuanya dan kemudian kembali untuk memurnikan pil. Sekarang, setelah dia memurnikan asal-usul bintang, kemakmuran dan kemudahan benua Tongsuan terkait erat dengannya. Jadi Xianningsang tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya dan baginya, memurnikan pil adalah kultivasi. Dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang menyimpang dengan memurnikan pil. Iya, sayang sekali kita tidak memiliki banyak kristal suci yang tersisa. Yangke juga sakit kepala. Xianningsang menyukai bahan-bahan ini dan begitu juga dia. Tetapi sebagian besar kristal suci yang dibawanya telah digunakan ketika Xianningsang memurnikan asal-usul bintang.
Yang tersisa hanya dapat digunakan sebagai cadangan dan tidak dapat dibeli dalam jumlah besar. Melihat mata Xianningsang yang kecewa, Yang Ke tersenyum sedikit. Tetapi tidak apa-apa untuk membeli beberapa. Xianningsang langsung tersenyum, matanya melengkung membentuk bulan sabit yang indah. Keduanya segera masuk ke sebuah toko, mulai memeriksa barang-barang dan menawar dengan pemilik toko. Setengah hari kemudian, cincin ruang angkasa Xianningsang memiliki lebih banyak bahan untuk alkimia. Cincin ruang angkasa Yang Ke juga memiliki banyak bahan obat yang diperoleh di benua gantung dan taman kekaisaran. Dan yang lainnya dibeli di bintang gelap. Jika mereka digabungkan dengan pil bagian dalam monster itu, banyak resep pil kuno dalam solusi sejati jalur alkimia dapat digunakan. Yang Ke tidak pernah bisa mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk resep pil kuno ini. Sebagian besar dari mereka membutuhkan pil bagian dalam monster sebagai bahan. Di bintang gelap ada beberapa monster yang kuat, dan Yang Ke juga pandai memasak tanpa nasi. Tetapi bintang Dichen ini sangat memenuhi persyaratannya. Meskipun tidak banyak hal lain di tempat ini, tetapi bahan tubuh monster tidak terhitung jumlahnya. Dan Yang Ke sudah mempertimbangkan apakah dia harus tinggal di tempat ini untuk sementara waktu dan mencarinya dengan seksama. Selain bahan-bahan untuk alkimia, ia juga membutuhkan roh binatang iblis untuk membudidayakan binatang darah, dan juga diperlukan untuk memurnikan ramuan tingkat raja kekosongan. Namun kurangnya kristal suci masih menjadi masalah terbesar. Setelah membeli bahan-bahan tersebut, Yang Ke membawa Xianningsang ke penginapan terdekat dan meminta kamar sayap yang bagus. Meskipun gaya arsitektur kota Huiyue sangat kasar, kamar sayap tempat Yang Ke dan rekannya tinggal sangat rapuh. Belum lagi kondisi lingkungan kamar sayap itu sangat bagus. Ada juga pembatasan di sekitar kamar sayap untuk menghalangi pengintaian kesalahan spiritual orang lain, dan ini juga dapat dianggap sebagai perlindungan privasi para tamu. Pemilik penginapan itu adalah seorang prajurit monster, tetapi dia tidak sehebat monster lainnya. Orang tua itu sangat ramah dan dengan hangat menerima Xianningsang dan Yang Ke, yang membuatnya sedikit mengubah kesan buruknya terhadap ras monster. Setelah mengatur agar Xianningsang tinggal, Yang Ke meninggalkan penginapan dan mulai menanyakan informasi yang berguna di kota Huiyue. Dia tidak lupa bahwa alasan utama dia datang ke sini adalah untuk menemui Sun King Luo. Sekarang, bagaimana cara mendekati Istana Bulan Merah adalah masalah terbesar yang harus dihadapi. Setelah tinggal di kota Huiyue selama beberapa hari, Yang Ke bingung harus berbuat apa. Namun dia menggunakan kristal suci yang terbatas di tangannya untuk membeli beberapa material monster yang berharga. Anak muda, Anda tampaknya khawatir. Suatu hari, Yang Ke sedang minum dan berpikir di penginapan. Dan pemilik penginapan datang sambil tersenyum, berinisiatif untuk menambahkan sepiring lauk untuk Yang Ke dan duduk di hadapannya. Saya melihat bahwa Anda telah mencari orang untuk menanyakan tentang istana Tuan Ciyue akhir-akhir ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan? Orang tua dari klan monster itu tampak ramah. Dia tampak berusia sekitar 50-an atau 60-an tahun dengan pinggang bungkuk. Dia juga cukup peduli pada Yang Ke dalam beberapa hari terakhir dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaannya. Melihatnya duduk, Yang Ke terkekeh dan berkata, "Sejujurnya, Tuan tua, saya tidak meminta untuk melihat Tuan istana ketika saya sedang melihat ke dalam Tuan istana." Oh, pemilik penginapan itu menatapnya dengan penuh minat. "Lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda tahu bahwa pertanyaan Anda telah menarik perhatian banyak orang? Bagaimanapun, ras monster tidak terlalu ramah terhadap manusia." "Saya mengerti." Yang Ke mengangguk sedikit. Ketika dia mencari orang untuk menanyakan akhir-akhir ini, dia memang merasakan hal ini, dan para prajurit klan monster itu mencibirnya atau meremehkannya, atau bahkan berbicara buruk tentangnya dan mengancamnya. Jika bukan karena banyaknya aturan wilayah Bulan Merah, saya khawatir beberapa prajurit klan monster akan menyerangnya. Karena seorang manusia biasa berani menanyakan tentang Tuan istana sesuka hati.
Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jika Anda tidak meminta untuk bertemu tuan istana, lalu apa masalahnya? Tanya pemilik penginapan itu. Sejujurnya, saya punya seorang teman yang mungkin ada di rumah tuan istana, dan saya sudah tidak melihatnya selama puluhan tahun. Terakhir kali saya melihatnya, kami berpisah dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Jadi saya ingin mengunjunginya. Yang menjawab dengan jujur. Teman, seorang wanita kan? Pemilik penginapan itu tersenyum sedikit aneh dan berkata, Anda tahu segalanya sebagai orang yang berpengalaman. Yang tertawa datar. Wanita itu menyukai Anda? Tanya pemilik penginapan itu lagi. Orang tua, Anda suka sekali bergosip. Yang tersipu. Orang tua itu tersenyum tipis, tetapi tidak membahas masalah ini. Sebaliknya dia berkata dengan emosi. Anda sangat beruntung anak muda. Saya pikir wanita yang datang bersama Anda juga gadis yang baik. Anda menjalani kehidupan yang menyendiri, tetapi ada wanita di luar yang merindukan Anda. Ya, saya iri pada Anda. Mengganti topik pembicaraan, orang tua itu berkata, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di istana. Oh, tolong beri saya pencerahan orang tua. Yang segera menjadi bersemangat dan bertanya dengan rendah hati. Orang-orang di istana pergi keluar untuk membeli beberapa perlengkapan setiap bulan atau lebih. Kota Wuyue kami tidak terlalu jauh dari rumah tuan istana dan cukup makmur. Jadi mereka biasanya menganggapnya sebagai target utama mereka. Orang-orang dari istana datang ke sini setiap bulan, jadi Anda hanya perlu menunggu beberapa hari. Dan Anda akan dapat melihat para pelayan istana. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat bertemu wanita itu secara langsung. Dia jelas mengira bahwa teman Yangke adalah seorang pelayan di istana, sama seperti prajurit monster pertama yang ditemui Yangke sebelumnya. Bagaimanapun, manusia berada dalam posisi seperti itu untuk memasuki istana bangsawan. Mata Yangke berbinar. Meskipun pemilik penginapan salah memahami identitas Sangking Luo, ini mungkin solusinya. Jika para pelayan dari istana dapat menyampaikan pesan kepada Sangking Luo, semua masalah akan terpecahkan. Terima kasih atas saran Anda, orang tua. Yangke mengepalkan tangannya dengan gembira. Tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa, jadi Anda tidak perlu berterima kasih pada saya. Tuan tua, Yangke menatapnya sambil terkekeh. Saya merasa bahwa sikap Anda terhadap manusia sangat berbeda dari klan monster lainnya. Apakah Anda tidak menolak manusia? Menolak? Mengapa saya harus menolak? Pemilik penginapan itu menatap Yangke sambil terkekeh. Manusia sangat baik. Ketika saya masih muda, saya juga mengenal manusia yang sangat istimewa. Yangke dengan jelas melihat sedikit kelembutan di matanya yang hampir tidak bisa dihilangkan. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Lupakan saja. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anak muda, santai saja. Saya sudah tua dan saya akan berbaring sebentar. Pemilik penginapan itu tiba-tiba menjadi sedikit bosan. Saat dia berbicara, dia berdiri dan pinggangnya tampak lebih bungkuk. Yangke mendesah pelan. Tampaknya ketika pemilik penginapan itu masih muda, dia sepertinya menyukai seorang wanita manusia. Namun cinta dan pernikahan lintas ras ini tidak mudah ditoleransi dimanapun. Belum lagi ini adalah Dincen, di mana monster adalah satu-satunya yang mendominasi dan manusia tidak memiliki status sama sekali. Namun justru karena larangan inilah banyak tempat telah menciptakan cerita tentang pasangan antar ras yang jatuh cinta tetapi akhirnya berpisah atau bahkan mati bersama. Namun Yangke tidak banyak memikirkannya. Dia minum beberapa gelas anggur kembali ke kamar sayap dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada Xian Ningsang yang sedang memurnikan pil, dia langsung pergi ke gerbang kota. Menurut pemilik penginapan, para pelayan di istana akan membeli perlengkapan selama beberapa hari ini. Jadi Yangke akan menunggu dan melihat apakah dia bisa menemukan kandidat yang cocok untuk membiarkannya menyampaikan pesan kepada Sangking Luo. Pada saat ini, ada sebuah kedai teh tidak jauh dari gerbang kota Wuyue dan lokasinya bagus.
tempat pada waktunya untuk melihat para prajurit keluar masuk gerbang. Yangke keluar pagi-pagi dan kembali larut malam, berjongkok di kedai teh ini selama beberapa hari, tetapi dia tidak melihat seorang pun pelayan dari istana muncul. Suatu hari, tepat ketika dia bosan dan menyeruput teh, terjadi keributan di gerbang, dan para prajurit yang sedang mengantri untuk masuki kota benar-benar berpisah di kedua sisi jalan. Seolah-olah mereka akan memberi jalan bagi seseorang yang penting. Ada juga beberapa suara teriakan di antara kerumunan, dan Yangke sama-sama mendengar sesuatu seperti di sini, atau sesuatu seperti itu. Apakah para pelayan dari istana datang? Yangke terkejut dan menganggapnya biasa saja, tapi keributan di gerbang juga menyebar ke kedai teh. Para prajurit yang sedang minum teh di kedai teh juga keluar dari kedai teh dan berkumpul di jalan. Dalam waktu singkat, jalan yang lebar itu penuh dengan orang-orang yang berdiri di kedua sisi. Semuanya melihat ke arah gerbang. Meskipun ada banyak orang, suasana di sana sangat sunyi dan sunyi. Yangke juga berjalan keluar dari kedai teh, berdesakan di antar kerumunan dan menatap ke arah gerbang kota dengan tatapan penuh harap. Siap untuk menemukan kandidat yang cocok dan menjelaskan permintaannya dengan baik. Kemudian membiarkan wanita itu membantunya menyampaikan pesan. Bumi bergetar sedikit dan tanah yang kokoh mengirimkan getaran dari jauh. Seolah-olah ribuan pasukan sedang bergegas ke sini. Yangke merutkan kening dan tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dipikirkannya. Lagi pula, jika hanya para dayang istana yang keluar untuk membeli perbekalan, seharusnya tidak ada momentum sebesar itu. Terlebih lagi, karena para dayang itu akan keluar sebulan sekali. Penduduk dan prajurit kota Huyue seharusnya sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menonton seperti ini. Menyadari hal ini, dia sedikit kecewa. Tampaknya bukan dayang istana yang datang. Namun dia sangat penasaran tentang siapa yang datang ke kota Huyue ini dan menarik begitu banyak prajurit. Setelah beberapa saat, monster berbentuk serigala yang agung tiba-tiba melompat masuk dari luar, dan di atas monster itu ada seorang prajurit klan monster yang tampak familiar bagi Yangke. "Minggir! Semuanya minggir!" Begitu prajurit iblis itu melangkah masuk ke kota Huyue, dia mulai berteriak keras, melambaikan cambuk panjang di tangannya, mengusir para penonton semakin jauh untuk memberi jalan ke jalan yang lebih lebar. Mengikuti dari dekat di belakangnya, lebih dari selusin binatang iblis berbentuk serigala dengan ukuran yang sama muncul. Setiap binatang iblis memiliki seorang prajurit iblis yang menungganginya. Mereka dengan sadar menyebar ke kedua sisi dan berbaris untuk menunggu. Bukankah ini tim prajurit klan monster yang saya tanyai beberapa hari yang lalu? Yangke menatap prajurit yang memimpin dan dengan cepat mengingatnya. "Temanku, orang penting mana yang mengunjungi kota Huyue? Mengapa ada pertunjukan sebesar itu?" Sebuah suara bertanya tiba-tiba datang dari samping. Jelas pemilik suara ini juga bingung dan meminta informasi kepada orang lain. "Saya tidak tahu." Orang yang sedang ditanyai mencodongkan tubuh dan melihat keluar, juga sangat ingin tahu. "Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lihat di sini." Orang yang bertanya itu langsung tidak senang. "Saya datang ke sini hanya karena tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah Anda juga sama?" Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.